Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, meet again with Miss Tri. How are you today? Alhamdulillah. We have to keep the spirit. Okay student, before the activity, by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay class, now we see the following video. Tadat. Ya, ada shadingnya harusnya. Iya. Founder studio arsitek tropis Ren Katili dan founder atelier Riri Yakub menggagas gerakan Architects Live pada pertengahan 2015 lalu. Gerakan yang bertujuan untuk lebih memperkenalkan profesi arsitek pada masyarakat ini dikemas dalam bentuk serial video di YouTube. Tak hanya berfokus pada rancangan estetika sebuah bangunan, Ren dan Riri berpendapat bahwa keterlibatan arsitek dalam mempertimbangkan sejumlah faktor seperti aspek lingkungan atau ketersediaan lahan dapat membuat bangunan berfungsi secara optimal. Hal ini coba dibuktikan Ren dan Riri dalam proyek Architects Live merancang hunian dengan luas tidak lebih dari 64 meter persegi di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Meski lahannya terbatas, kolaborasi Ren dan Riri mampu memaksimalkannya menjadi hunian 2 lantai. Orang banyak tahu arsitek itu meng-hire arsitek karena mau gayanya begini begitu. Tapi nggak cuma soal gaya, jadi arsitektur itu banyak aspek sih yang harus kita selesaikan gitu kan. Faktor fungsi, faktor juga kenyamanan dari kondisi iklim yang ada. Terus juga faktor kebutuhan ruang, baru yang terakhir ya estetik gitu. Selain lahan, Ren dan Riri juga percaya bahwa arsitek dapat membuat suatu hunian atau bangunan sesuai dengan kebutuhan penghuninya. Hal inilah yang ditangkap oleh salah satu klien Architects Live, Edwin Arifandi, dalam mempercayakan arsitek untuk merancang rumah belajar anak disabilitas. Kita itu membutuhkan arsitek supaya segala sesuatu kebutuhannya, fungsi dari bangunan tersebut benar-benar bisa digunakan optimal oleh anak-anak difabel. Jadi dengan kondisi ini kita berharap memang ada arsitek yang memikirkan dari kegiatan sehari-harinya, terus aktivitas sehari-harinya. Ren dan Riri sepakat, peran arsitek dapat membuat rancangan hunian bukan hanya memenuhi keinginan, namun juga menjawab apa yang dibutuhkan penghuninya. Okay, what you are watching from the video? Good. Okay class, today you are going to learn about my goal. Apakah kalian pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah hal yang kalian bayangkan tadi sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan menjadi seorang pengajar atau seorang pilot atau arsitek atau pekerja seni atau yang lainnya? Ya, hari ini Miss akan dibantu oleh Ustadz dan Ustazah SD Islam Bilingual Anissa. Penasaran kan? Yuk, kita ikutin. Yang pertama, Miss Nunung, profesinya sebagai seorang guru. Seorang guru, kegiatan utamanya adalah mendidik siswa dengan ilmu yang berguna serta memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidupnya. Yang kedua, Miss Dini berperan sebagai seorang dokter. Dokter bertugas untuk mengobati dan mencegah timbulnya penyakit. Dokter juga melayani konsultasi kesehatan loh. Jadi tidak hanya mengobatin orang sakit saja. Yang ketiga, Mr. Mafa sebagai pekerja seni di bidang musik. Musikus adalah orang yang memainkan alat musik seperti gitar atau yang lainnya, atau orang yang menyanyi. Seorang musikus juga seseorang yang menulis musik atau pencipta lagu atau penulis lagu. Yang keempat, Mr. Imron sebagai Tentara Nasional Indonesia.
TNI bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap NKRI. Ya, bagaimana denganmu? Kalian pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan dan pekerjaanmu kelak kan? Nah, tuliskan tentang cita-citamu, kegiatan utama dan keahlian yang harus kalian miliki sehubungan dengan cita-citamu itu. Contohnya, kalau guru harus bisa mengajar, harus mengerti pembelajaran dan lain sebagainya. Tulis di buku tulismu ya. Alright class, let's review our lesson today. Cita-citaku. Oke kelas, pembelajaran hari ini kita lanjutkan saat PJJ melalui Zoom Cloud Meeting. Thank you for your attention. Let's close this class by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.